Iya kan ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Pembel tercinta kita. Jadi eh, di sini saya akan mempresentasikan eh, dari RTL PKG PJOK 2024. Ya, ini adalah tentang pembelajaran SEM. Sebelumnya silakan dari Bapak Kepala Sekolah untuk membuka Pembel kita. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah berhadir pada Kombel pada pagi hari ini. Hari ini kita ada pemateri dari Bapak Roma akan menyampaikan tentang pembelajaran SEM. Dan untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Pak Roma sekaligus pemateri hari ini untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan. Terima kasih. Jadi yang pertama adalah rencana tindak lanjut, yaitu pembelajaran berbasis proyek bersama komunitas belajar PKG PJOK Kalimantan Selatan. Di sini pembelajarannya berjudul pengenalan dunia olahraga untuk kelangsungan hidup berkelanjutan peserta didik melalui sport education model. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, sport education model itu adalah pembelajaran secara nyata. Jadi selama ini kan kita belajar hanya berdasarkan konsep bermain olahraga seperti ini, menendang, mengoper, tapi mereka tidak pernah bagaimana sih caranya menjadi panitia, bagaimana sih cara menjadi supporter olahraga itu seperti apa. Kemudian kalau jadi pemain biasanya mereka sudah pernah melaksanakan walaupun beberapa. Nah, nanti itu yang materi yang pernah saya dapatkan di PKG PJOK. Nah, bisa dilihat yaitu latar belakangnya, yang kenapa saya memilih itu yaitu zaman sekarang ini semakin maju, teknologi juga semakin maju dan tuntutan kehidupan semakin tinggi, di mana setiap orang diharuskan memiliki pengalaman atau kemampuan dalam kehidupan yang nyata. Berkaca dari hal tersebut, perlu diketahui bersama, terutama di sekolah negeri kita yaitu SD Negeri Dambung, peserta didiknya ini belum mempunyai pengalaman bertanding atau mengikuti lomba secara nyata. Apalagi mereka menjadi sebuah panitia mengadakan lomba. Sehingga mereka itu belum mempunyai pengalaman bagaimana olahraga itu dilaksanakan di kehidupan nyata. Nah, dalam kurikulum Merdeka, di mana pembelajaran P5 itu bisa terintegrasikan dengan Sport Education Model atau SEM. Sekolah kita juga memiliki lapangan yang cukup luas dan strategis yang bisa digunakan untuk pembelajaran SEM. Tujuan program ini adalah peserta didik diharapkan dapat mengembangkan keterampilan gerak yang aktif, bermakna, dan relevan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran sport education model, dengan berkolaborasi dan bergotong royong dengan teman, sehingga meningkatkan motivasi dan pengalaman dalam belajar, dan juga dapat memberikan kontribusi pada bangsa dan negeri, serta menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Capaian dan langkah-langkah serta hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaian peserta didik dapat bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Indikatornya, peserta didik dapat berkomunikasi, saling membantu, dan dapat mengikuti hasil yang telah disepakati. Langkahnya yaitu membentuk panitia, membimbing siswa dalam membuat panitia, menekankan pentingnya komunikasi dan kerjasama. Hasil yang diharapkan, siswa memiliki rasa kebersamaan dan mampu bekerja sama dalam tim, serta memiliki pengalaman menjadi pemimpin dan rasa tanggung jawab. Kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap sportif,
Indikatornya, mereka dapat menerima kemenangan dan kekalahan serta lapang dada, dapat menghargai usaha lawan, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan lawan. Langkahnya, menanamkan nilai-nilai sportivitas sejak awal, memberikan contoh sikap sportif, dan melakukan refleksi setelah permainan. Hasil yang diharapkan, siswa memiliki sikap yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Yang ketiga, capaiannya peserta didik dapat menciptakan variasi event lomba. Indikatornya, siswa dapat menerima kemenangan, siswa dapat berkomunikasi dengan baik antar tim, siswa saling membantu dan mendukung satu sama lain dan mengikuti hasil yang telah disepakati. Di sini langkahnya membentuk event lomba, membimbing siswa dalam membuat event lomba dan menekankan pentingnya komunikasi dan kerjasama. Hasilnya, siswa memiliki pengalaman mengadakan event lomba secara sederhana. Peserta didik yang terakhir capaiannya yaitu peserta didik menjelaskan hasil dan evaluasi event lomba yang telah dijalankan. Indikatornya, siswa dapat menceritakan keseluruhan hasil kegiatan. Langkah aksinya yaitu menyajikan materi keseluruhan lomba dan pembentukan panitia sampai terakhir event lomba, dan ini disajikan di depan semua guru dan peserta didik. Hasil yang diharapkan, siswa memiliki pengetahuan tentang evaluasi kegiatan, struktur program dan dalam komunitas belajar. Struktur program. Tujuan program yaitu pengenalan secara sederhana lomba olahraga secara nyata melalui pembelajaran SEM. Sasarannya yaitu kelas 1 dan sampai kelas 6. Di sini yang untuk menjadi panitia lomba adalah kelas 5 dan kelas 6, sedangkan kelas 1 sampai kelas 4 mereka akan menjadi peserta lomba. Kegiatan inti pembelajaran. Yang pertama yaitu penjelasan model SEM itu tadi, pembentukan panitia, pemilihan event lomba, perlombaan, dan evaluasi. Jadwal pelaksanaannya setiap hari Sabtu 6-8 minggu, dari bulan Januari sampai Juni nantinya dilaksanakan sebulan itu 2 kali lomba. Di bulan pertama adalah penjelasan SEM, pembentukan panitia, dan pemilihan event lomba. Nomor 2, mitra dalam komunitas belajar. Guru PJOK, yaitu saya sendiri sebagai pelatih dan fasilitator utama. Kemudian guru kelas atau Bapak Ibu guru dan guru mapel yang lain, yaitu memberi dukungan dan informasi perkembangan siswa. Nah, mungkin ini kan masih di dalam PJOK ya. Di mapel Bapak Ibu mungkin bisa seperti ini. Selama ini kan kita misalkan upacara bendera nih. Nah, bisa jadi pembinanya nanti itu bukan dari Bapak Ibu guru. Bisa jadi adalah siswa itu sendiri gitu. Tapi kita persiapkan. Jadi kan mereka nantinya punya pengalaman, oh seperti ini sih jadi pembina itu kayak apa, atau di kegiatan-kegiatan lain, misalkan di pramuka selama ini kita yang jadi pembinanya, sesekali ada siswa yang jadi pembinanya gitu. Kemudian kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan pengawas proyek. Sumber belajarnya tentang pembelajaran SEM. Aset yang tersedia yaitu aset manusia, guru PJOK, peserta didik, dan guru mapel. Aset finansial yaitu bantuan dari dana BOS, aset fisik, lapangan, dan peralatan olahraga. Aset politik yaitu dukungan dari kepala sekolah. Evaluasi. Indikator keberhasilan. Di sini untuk peserta didik yaitu meningkatkan minat dan partisipasi dalam kegiatan fisik, peningkatan keterampilan sosial dan kerjasama tim, serta pemahaman yang lebih baik tentang gambaran pertandingan olahraga secara nyata. Guru, peningkatan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini kan lama ini.
Jadi di PJOK itu P5-nya adalah SEM ini. Kalau mungkin di Bapak Ibu guru bisa yang lain kan mungkin apa kalau untuk guru kelas di bidang IPA mungkin mengukur tanaman atau yang lain dari pertumbuhan tanaman dari kecil sampai berapa setelah 6 bulan ya bisa jadi, serta terjalin kerjasama yang baik antar guru. Subjek evaluasi yaitu peserta didik, guru PJOK dan guru-guru yang lain. Pemilihan subjek peserta didik, semua siswa yang mengikuti program akan dilibatkan secara otomatis. Guru adalah guru PJOK dan guru-guru yang lain. Alat pengumpulan data yaitu sistemnya adalah kita observasi. Selama kegiatan mengamati kegiatan siswa, interaksi siswa, kegiatan dan antusiasme serta kerjasama tim. Produk akhir yaitu berupa laporan, dokumentasi, presentasi, dan video. Dokumentasi untuk mengumpulkan foto, video, catatan selama pelaksanaan program sebagai bukti empiris. Kemungkinan dan tantangan. Di sini yang sudah saya analisis Pak Kepala Sekolah yaitu pertama adalah kurangnya partisipasi dari peserta didik ya, serta antusiasme. Mungkin mereka kurang minat atau perasaan malu atau takut karena kan belum pernah mereka memimpin suatu event atau mengadakan sebagai suatu panitia. Kemudian yang nomor 2, kesulitan mengatur jadwal yang berbenturan dengan jadwal ekstrakurikuler kita. Ketiga yaitu sulit mengelola dinamika kelompok, perbedaan minat dan kemampuan siswa serta konflik yang timbul. Mungkin dalam pembentukan event lomba biasanya anak-anak kan nanti akan ribut. Oh, kita ngadakan lomba ini aja, jangan yang ini aja. Nah, rencana solusinya yaitu yang pertama, untuk tantangan yang pertama dengan memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu dengan memberi motivasi, mengadakan sesi informasi dan menjelaskan manfaat menjadi panitia lomba agar peserta didik paham dan mengerti. Solusi yang kedua untuk kesulitan mengatur jadwal, pembelajaran berkoordinasi dengan pembina ekstrakurikuler dan mengatur jadwal. Jadi yang seperti sudah saya jelaskan di awal, jadi pelaksanaan itu seminggu 2 kali, dalam 1 bulan itu 2 kali saja di hari Sabtu. Dan tidak mengambil waktu yang banyak, paling mungkin sekitar 1 jam. Jadi itu menurut saya. Yang ketiga yaitu sulit mengelola dinamika kelompok. Di sini guru memfasilitasi dan terlibat acara secara langsung sebagai penasehat serta memberi arahan agar tidak melenceng terlalu jauh. Ya, yang terakhir, terima kasih. Di sini ada kata-kata dari saya itu pendidikan bukanlah milik mereka yang kaya, bukan milik mereka yang cerdas, tapi pendidikan adalah milik mereka yang mau belajar, mencari kebenaran, menemukan kekuatan dan membawa perubahan. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Apabila saya salah kata, mohon maaf. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan diajukan. Saya kembalikan ke kepala sekolah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Jadi intinya saya tidak bisa bekerja sendiri di sini. Saya menunjukkan itu untuk acaranya nanti. Jadi ya, itu mohon kesediaannya. Kita kan di sini kan ada 2 ya. Jadi itu tombol kita ini ada 2 yaitu pertama yang pertama adalah kesenian daerah yang punya Bapak Les tari. Ini yang terbaru dari kami juga. Mungkin dari yang lain
kalau di SMP SMA itu kita lebih nyaman karena sudah ada OSIS-nya. Jadi kalau pas setelah ujian ada kelas meeting, nanti OSIS-nya bisa suruh bikinkan lomba apa, mereka yang melakukan dari awal sampai akhir. Karena kita di SD ini ya ada OSIS-nya, jadi mau nggak mau ya gitu tadi ya. Kemudian mereka lomba ini yang agar apa, jadi siswa ini juga mengalami pengalaman langsung, nggak tidaknya mereka konsepnya ini nilai kayak gini, jadi mereka juga punya pengalaman langsung. Di sobat sekolah sendiri. Terima kasih buat Pak Roman sudah menyampaikan pemaparannya. Dari saya pribadi sudah cukup. Ya, semoga apa yang sudah direncanakan dan sudah dipaparkan bisa terlaksana dengan sebagaimana perencanaannya dan kita semua bisa berpartisipasi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa Bapak untuk menutup doa. Menutup doa, Pak. Doa. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita mengakhiri ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya, kita persilakan berdoa. Dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Kepala Sekolah untuk menutup kegiatan. Demikian pemaparan sudah kita dengar bersama, dan dengan selesainya pemaparan tersebut maka berakhir juga acara kumpul kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.